Bahkan Albani yang sangat disanjung kaum Wahabi, ia menyatakan dalam kitabnya yang bernama Athamrul Mustatab fi Fiqh Sunnati wal Kitab, Albani memberi keputusan. Ini kan kurang ajar Wahabi koyok ngene. Siapa yang tidak mengenal Mizan Qudsiyah Al-Wahabi? Orang itu sempat viral teman-teman gara-gara ceramahnya yang mengandung kontroversial, yaitu dia membahas tentang makam keramat Tain Acong. Tapi kami tidak akan bahas itu teman-teman, karena orangnya sudah menyerah, orangnya sudah minta maaf. Namun kami akan menanggapi isi ceramah Mizan Qudsiyah Al-Wahabi ini yang saat itu dia berkata begini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat jenazah di masjid kecuali sekali atau dua kali. Bahkan katanya Nabi itu bersabda, Man sholla alal janazati fil masjidi falaisa lahu syai'un. Barang siapa yang sholat jenazah di masjid, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi maksudnya dia tidak mendapat pahala tempatnya, bukan tidak mendapat pahala sholat. Sehingga yang sholat jenazah bukan di masjid, maka dia mendapat pahala 2 kali lipat. Begitulah isi ceramah yang telah disampaikan oleh Mizan Qudsiyah Al-Wahabi. Sekarang mari kita bahas tentang hukum sholat jenazah di masjid. Dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyuruh masyarakat untuk menyolati jenazahnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid. Dan saat itu Sayyidah Aisyah berkata, Wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bnai Baydha fil masjid Suhailin wa akhihi. Demi Allah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyolati jenazah kedua anaknya Baydha di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya. Berdasarkan hadis sahih inilah para ulama Syafi'iyah berpendapat tentang sunnahnya menyolati jenazah di dalam masjid, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya yang bernama Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah, tepat di juz pertama halaman 479. Redaksinya begini, Asy-Syafi'iyyatu qalu yundabus sholatu alal mayyiti fil masjidi. Ulama Syafi'iyah berpendapat disunnahkan sholat jenazah di dalam masjid. Bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan dalam kitabnya yang bernama Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, tepat di juz kedua halaman 446 sampai 447 terbitan Darul Fikr. Wa amma sholatu alal janazati fil masjidi fa fiha ra'yani al-karahatu indal hanafiyyati wal malikiyati wal jawazu indas syafi'iyyati wal hanabilati. Baik teman-teman ya, saya bacakan langsung hukum sholat jenazah di dalam masjid. Masalah hukum sholat jenazah di dalam masjid itu memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan makruh. Ini menurut ulama Hanafiyah dan menurut ulama Malikiyah. Namun sholat jenazah di dalam masjid itu boleh menurut ulama Syafi'iyah dan menurut ulama Hanabilah. Sedangkan pendapat yang pertama, yaitu yang menyatakan makruhnya sholat jenazah baik di dalam masjid ataupun di luarnya masjid, makruh katanya teman-teman, itu berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Fali hadithi Abi Hurairah, man shalla ala mayyitin fil masjidi fala syai'a lahu. Barang siapa yang menyolati mayit di dalam masjid, fala syai'a lahu, maka dia tidak mendapat apa-apa. Namun di footnote-nya ternyata begini teman-teman, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Adi wa Ibnu Abi Syaibah wa lafdzul akhir fala sholata lahu wa huwa dhaifun. Nah, ternyata hadis dhaif. Kemudian kami lanjut di sini, wa ammal ittijahu tsani wa huwa ibahatus sholati alal janazati fil masjidi bal innahu yustahabbu dzalika inda syafi'iyyati illam yukhsha talwithuhu fali annal masjida asyrafu wa amalan bima thabata fi sunnati an Aisyata wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bnai Baydha fil masjid Suhail wa akhihi wa fi riwayatin ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha illa fi jawfil masjid. Pendapat yang kedua menyatakan yaitu bolehnya sholat jenazah di dalam masjid,
Bahkan menurut ulama Syafi'iyah hukumnya sunnah menyolati jenazah di dalam masjid apabila memang tidak dikhawatirkan mengotori masjid. Kenapa? Fali annal masjida asyrafu, karena masjid itu tempat yang paling mulia. Wa amalan bima thabata fi sunnati an Aisyah, dan dikarenakan mengamalkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Demi Allah, sungguh Rasulullah benar-benar sudah menyolati kedua putranya Baydha di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya. Dalam riwayat yang lain, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazahnya Suhail bin Baydha kecuali di dalam masjid. Bahkan Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Umar bin Al-Khattab disolati di dalam masjid. Lah, iki teman-teman ya. Sehingga kata Syekh Wahab Az-Zuhaili, maka jelaslah bagi saya bahwa pendapat yang kedua itu lebih kuat. Dan dikarenakan hadis dari sahabat Abu Hurairah itu tidak benar atau tidak disepakati keberadaan hadis tersebut teman-teman. Bahkan Imam An-Nawawi menyatakan hadis man shalla ala mayyitin fil masjidi fala syai'alahu itu dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan hadis itu dhaif. Apalagi kita tahu Mizan Qudsi itu sudah menyatakan Nabi itu memang pernah menyolati jenazah di dalam masjid. Kok bisa Mizan Qudsi itu menyatakan tidak dapat pahalanya tempat? Berarti Nabi seperti itu tidak mendapat pahala gini. Berarti Nabi mengajarkan umat untuk sholat jenazah, tetapi sholat jenazahnya tidak mendapat pahala. Ini kan kurang ajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadis yang ia sampaikan ternyata hadisnya dhaif, dan kedoifan hadis itu sudah dinyatakan oleh Imam An-Nawawi maupun ulama-ulama ahli hadis yang lain. Bahkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Miskatil Mashabih, apa katanya? Wa amma khabaru Abi Dawud wa ghairihi man shalla ala janazatin fil masjidi fala syai'alahu fa dhaifun bittifaqil muhadditsinah. Sedangkan khobar atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud maupun yang lain, yaitu hadis berbunyi man shalla ala janazatin fil masjidi fala syai'alahu, barang siapa yang menyolati jenazah dalam masjid maka dia tidak mendapat apa-apa, fa dhaifun bittifaqil muhadditsin, maka hadis itu dhaif dengan kesepakatan para ahli hadis. Bahkan Albani yang sangat disanjung kaum Wahabi, ia menyatakan dalam kitabnya yang bernama Athamrul Mustatab fi Fiqh Sunnati wal Kitab, ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, Sayyidah Aisyah pada waktu itu menyuruh orang-orang agar jenazahnya disolati di masjid. Namun pada waktu itu perintah beliau diingkari. Akhirnya Sayyidah Aisyah bersumpah, demi Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati Suhail dan saudaranya itu di masjid. Lah, ini teman-teman ya. Di sini dijelaskan begitu oleh Albani, sehingga pada waktu itu dijelaskan oleh Albani bahwa Sayyidah Aisyah itu masih ingat apa yang sudah mereka lupa. Kemudian wa yadullu ala dzalika shalah ala Abi Bakrin wa Umar fil masjid kama taqaddam. Dan ini menunjukkan bahwa bolehnya nyolati jenazah itu juga pernah kan dilakukan ketika sahabat Abu Bakar ataupun sahabat Umar wafat, disolati di dalam masjid. Yang kedua, alasannya adalah ulama yang memakruhkan sholat jenazah dalam masjid itu dikarenakan mereka mengira bahwa mayitnya orang muslim itu najis. Padahal pendapat seperti itu, prasangka yang demikian itu merupakan prasangka yang batil. Sebab orang mukmin itu tidak najis disebabkan mati. Nggak najis, orang mukmin itu tetap suci, nggak najis baik hidup maupun matinya, tetap suci. Lalu Albani memberi keputusan, fal haqqu anna idkhalal janazati ilal masjidi was-sholata fihi jaizun biduni karahatin. Maka pendapat yang benar adalah bolehnya memasukkan jenazah ke dalam masjid dan menyolati jenazah di dalam masjid boleh tanpa kemakruhan sama sekali. Apalagi Mizan Al-Qudsiyah Al-Wahabi itu sudah mengakui sendiri bahwa Nabi pernah menyolati jenazah di masjid. Sehingga apabila Mizan Al-Qudsiyah Al-Wahabi itu berkata nyolati jenazah di masjid tidak mendapat pahalanya tempat, berarti
Ini seolah-olah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umat untuk sholat jenazah di dalam masjid, padahal tidak mendapat pahala tempat. Lah, ini kan seolah-olah koyoknya ini teman-teman. Ini kan kurang ajar Wahabi koyoknya ini. Bahkan hadis yang ia jadikan pijakan man sholla alal janazati fil masjid falaisa lahu syai'un, itu jelas-jelas hadis dhaif teman-teman. Hadis dhaif.